Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Stefanus, yaitu perintah baru Yesus, apa bedanya dengan Imamat 19? Lanjut. Pak Stefanus. Baik, selamat malam Pak Pastor. Malam. Ya, saya ingin bertanya tentang perintah baru Pak yang di Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 34. Bunyinya seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pertanyaan saya, kenapa ini dikatakan perintah baru ya Pak ya? Karena di Perjanjian Lama kita juga sudah mendapatkan tentang perintah untuk saling mengasihi. Contohnya di Imamat 19 ayat 18 yang bunyinya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Jadi perintah Yesus untuk saling mengasihi ini apa bedanya dengan yang di Perjanjian Lama itu ya Pak ya? Ini nggak ada ya, nggak ada bedanya. Cuman pemahamannya berbeda. Kalau di zaman itu sampai dengan zaman Yesus yang namanya sesama adalah sesama orang Yahudi. Ya. Tapi kemudian hari ini namanya sesama itu semuanya kan udah dikasih tahu sama Tuhan Yesus kan, seorang Samaria yang baik hati kan. Orang Samaria yang baik hati. Siapakah sesamamu? Itu orang Samaria itu. Nah, itu lakukanlah itu kata Tuhan. Ya kan? Tadinya namanya sesama itu hanya orang Yahudi saja, makanya coba lihat orang Yahudi, orang Israel itu banyak membunuh orang dari suku lain loh, dari bangsa lain, ya kan? Daud segala perang nggak urusan, loh, katanya nggak boleh bunuh. Kalau sesama Israel nggak boleh bunuh mereka, tetapi kalau membunuh orang di luar Israel boleh, karena definisi sesama adalah mereka sendiri. Definisi sesamamu itu sesamamu Israel, ya. Ada di mana itu sesamamu Israel itu? Kalau nggak salah di Keluaran ya. Waktu Musa ya, mengapa kamu pukul temanmu? Ya, 13. Why are you attacking your fellow Hebrew? Ya, sesama orang Ibrani. Ya, your fellow Hebrew, your neighbor. Ya, Reka, fellow citizen. Ya, maksudnya sesama itu ada sama orang Ibrani. Itu loh, zaman itu begitu. Kamu boleh bunuh, Musa bunuh orang Mesir ya dibunuh. Tetapi sesama orang Ibrani itu namanya sesama, itu definisinya itu. Nah, kemudian di zaman Tuhan Yesus dia bilang enggak. Orang Samaria itu kan bukan orang Israel. Orang Samaria yang di zaman Yesus itu, ya saudara ya, orang Samaria di zaman Yesus itu bukan orang Israel. Karena di dalam 2 Raja-Raja 17, udah bolak-balik ya kita tunjukkan, bahwa orang Samaria itu, lihat ya, keruntuhan Raja Israel. Terus ya, Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya. Ya, orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan sampai hari ini, sampai raja-raja ini tulis. Yang nulis siapa raja-raja ini? Yang nulis para rabi Yahudi ya. Terus Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, Kuta, Hawa, Hamar, Sefarwaim, tinggal di Samaria, menggantikan orang Israel. Jadi orang Israel hari ini adalah orang-orang ini nih. Kenapa mereka menyembah Yehova?
Karena, nah ini, lalu berkatalah orang raja, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam ke atas Samaria, tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskan oleh Allah, singa-singa di antara mereka sesungguhnya membunuh mereka, dan mereka tidak mengenal hukum. Lalu hasil suruhlah pergi ke sana, ya, suruh imam dari pembuangan mengajarkan tentang berbakti kepada Yehova. Tetapi bangsa-bangsa itu membuat Allahnya sendiri sambil menyembah Yehova bareng-bareng. Jadi orang Samaria di zaman Yesus itu bukan orang Israel, keturunan Israel, bukan orang-orang asing dari Babilonia. Makanya orang Yahudi nggak suka sekali sama mereka. Tapi mereka menyembah Yehova. Ya, perempuan Samaria itu contohnya. Nah itu masalahnya. Jadi mereka bilang, waduh kamu itu mengikut-ikut agama saya. Menarik ya. Kalau boleh menambahkan apa yang saya pahami, Pak, berarti perintah baru di sini sebenarnya bukan permasalahan dengan kasihnya ya, Pak, ya, tapi keperuntukannya ya, Pak, ya, yang baru di sini. Ya. Peruntukannya. Baik, Pak Pastor, terima kasih, saya sudah paham. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari jawabannya. Lihat ayat di Alkitab, Yohanes 13 ayat 34 berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Imamat 19 ayat 18 berbunyi, Janganlah engkau menuntut balas. Dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Lukas 10 ayat 36 sampai dengan 37 berbunyi, Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah, dan perbuatlah demikian. 2 Raja-Raja 17 ayat 24 sampai dengan 33 berbunyi, Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria menggantikan orang Israel, maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Pada mulanya waktu mereka diam di sana tidaklah mereka takut kepada Tuhan, sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan yang tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskan nyala singa-singa ke antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberi perintah, Suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat Allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot,
Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelech dan Anamelech, para Allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Keluaran 2 ayat 13 berbunyi, ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44 berbunyi, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,